Pernahkah kalian bertanya, kenapa tambang di Indonesia yang kaya akan emas, tembaga, batu bara, dan mineral lainnya banyak dikuasai oleh perusahaan asing? Dalam video ini, kita akan membahas sejarah dan alasan di balik fenomena ini. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari masa kolonial. Pada zaman Belanda, sumber daya alam kita sudah dieksploitasi besar-besaran. Setelah merdeka, tambang-tambang itu tidak langsung kita ambil alih, karena masih ada perjanjian lama yang menguntungkan pihak asing. Contohnya, tambang emas dan tembaga di Graceberg, Papua, pada tahun 1967. Freeport McMoran, perusahaan asal Amerika, mendapatkan konsesi tambang setelah menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia. Ini terjadi saat kita baru saja melewati masa-masa sulit, seperti G30S dan transisi ke Orde Baru. Kedua, tambang itu mahal. Industri tambang membutuhkan teknologi canggih, modal besar, dan keahlian khusus yang saat itu belum kita miliki. Akibatnya, pemerintah membuka peluang investasi asing. Namun, alih-alih membangun kemampuan nasional, kita malah terlalu bergantung pada asing. Perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport, Newman, dan Chevron masuk dengan mudah karena kita butuh mereka untuk mendongkrak ekonomi. Nah, ini poin penting. Di era Orde Baru, kebijakan kita sangat pro-asing. Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967, misalnya, memberikan banyak keuntungan untuk perusahaan asing, seperti kontrak jangka panjang dan pajak rendah. Sayangnya, pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan ini lemah. Banyak kontrak yang lebih menguntungkan mereka daripada negara. Bahkan royalti yang kita terima seringkali dinilai terlalu kecil dibandingkan keuntungan mereka. Korupsi juga jadi faktor besar. Perizinan tambang sering diberikan secara tidak transparan, tanpa memikirkan dampak ke lingkungan dan masyarakat lokal. Selain itu, di era globalisasi, kita ditekan untuk membuka pasar tambang kepada perusahaan asing. Lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia mendorong liberalisasi ekonomi, yang membuat sektor tambang kita semakin terbuka untuk asing. Contoh nyatanya adalah Freeport. Butuh waktu lebih dari 50 tahun, hingga akhirnya Indonesia berhasil mengambil alih 51% saham Freeport Indonesia pada tahun 2018. Itu pun melalui negosiasi panjang dan biaya yang besar. Tapi, apa solusinya? Pertama, kita perlu meningkatkan teknologi dan kemampuan industri tambang nasional. Kedua, regulasi harus ditegakkan dengan transparansi, tanpa korupsi. Ketiga dan yang terpenting, pastikan hasil tambang ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya perusahaan asing. Jadi, teman-teman, penguasaan tambang oleh perusahaan asing ini punya akar yang panjang. Dari sejarah kolonial hingga kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat. Namun, masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan. Apa pendapat kalian tentang masalah ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.